Halo guys, kembali lagi di channel Yenda Storyland. Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film fiksi berjudul Landscape with Invisible Hand yang dirilis pada tahun 2023. Jadi film ini mengisahkan spesies alien yang datang ke bumi dan sukses setelah berbisnis jual beli knalpot. Gimana nasib para pembuat knalpot di bumi? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Film ini berlatar belakang di tahun 2036, di mana ras alien bernama Fuf sedang mengambil alih bumi. Kehadiran makhluk asing ini membuat banyak manusia hilang pekerjaan dan menjadi tunawisma. Sedangkan para alien tinggal di kota mewah yang melayang di atas planet bumi. Namun, para makhluk asing ini selalu mengaku kalau kedatangan mereka ke bumi untuk membantu memajukan umat manusia. Sementara itu, seorang pria bernama Adam yang merupakan calon pelukis yang tinggal bersama ibunya yang pengacara yaitu Beth dan adiknya yang bernama Natalie. Dulu, mereka juga tinggal bersama ayahnya, namun sang ayah lebih memilih jadi Bang Toyib dan meninggalkan mereka. Namun, yang membuat mereka istimewa ialah mereka memiliki rumah, karena di daerah itu sebagian besar penduduknya tak memiliki tempat tinggal. Akan tetapi, saat ini Beth sedang nganggur, jadi hari-hari ini ia sedikit kesusahan. Dalam lukisannya, ada mencatat semua momen penting dalam hidupnya, sedang Natalie lebih fokus berkebun. Dengan begitu mereka masih bisa mengonsumsi sayuran tersebut. Only a depressive loser like you would stare. Does not make you an actual gardener. Thought this one was heading east. Keesokan harinya di sekolah, Adam menghadiri kelas sastra Inggris di mana mereka diperlihatkan presentasi dari alien yang penuh propaganda dengan menggunakan perangkat khusus yang terhubung ke pikiran mereka. Dalam presentasi tersebut, alien menggunakan gambar animasi untuk membohongi murid tentang para alien yang telah banyak membantu bumi. Tak hanya itu, para guru juga terpaksa harus pensiun karena alien ingin manusia mempelajari budaya serta sejarah makhluk luar angkasa. Ditambah lagi, mereka memiliki perangkat yang canggih, jadi mereka tak ingin membuang-buang uang untuk membayar para gurunya. Lalu, saat kelas seni, Adam kenalan dengan cewek bernama Choy yang mengaku lelah harus pindah-pindah tempat karena keluarganya tak memiliki rumah. Setelah kelas selesai, Collie dan Adam mendengar suara tembakan yang berasal dari guru sastra yang memilih mengakhiri hidupnya sendiri. Situasi yang semakin kacau ini tentunya membuat Adam dan Chloe terguncang. Adam lalu mengundang Chloe beserta keluarganya untuk makan malam di rumahnya. Saat mereka sedang makan, suasana menjadi tegang. Ayah Chloe, yaitu Mars, kemudian meyakinkan Beth akan membayar kebaikannya jika ia sudah mendapatkan pekerjaan. Sedangkan paman Chloe yang bernama Hunter malah ngeluh karena makanannya kurang. Di tengah itu, Adam tiba-tiba mengatakan kalau keluarga Chloe bisa tinggal di ruang bawah tanahnya selama yang mereka mau. Beth pun secara diam-diam memarahi Adam karena seenaknya membiarkan orang lain tinggal di rumahnya. Namun, Adam meyakinkan ibunya kalau tak akan terjadi hal yang aneh. Saat hari libur, Chloe menunjukkan ke Adam bagaimana biasanya ia hunting barang-barang yang biasanya dibuang dari kota terapung dan nantinya akan dijual. Di tengah itu, Adam mulai bercerita tentang ayahnya yang merupakan pengembang real estate dan pernah mendapatkan tawaran untuk menciptakan perumahan bagi alien. Akan tetapi, ayahnya itu menolak karena persyaratan makhluk asing yang tidak adil dan lebih memilih pergi ke California dengan harapan mendapatkan kehidupan yang layak. Namun, sampai saat ini ia tak menghubungi keluarganya lagi. Didn't think the terms were fair. Where is he now?
You'd have to find him first. Keesokannya, di sekolah, Chloe mencoba menjual beberapa barang-barang yang ia pungut. Dengan begitu, ia bisa membayar uang sewa ke Beth. Tapi, tak ada seorang pun yang punya duit untuk membelinya. Karena Adam cinta mati dengan Chloe, ia pun membiarkannya tak membayar Let sewa. it develop, like, naturally. Kind of the opposite of awkward. What? Sementara itu, makhluk asing menganggap cinta dari manusia itu hal yang aneh. Karena dalam dunia alien sendiri, mereka tak punya perasaan cinta dan hanya berkembang biak seperti biasanya atau seperti ayam. Sewaktu-waktu para pasangan manusia juga menggunakan perangkat di kepala mereka untuk menyiarkan kehidupan mereka pada alien dan mereka akan mendapatkan upah untuk itu. Chloe lalu meminta Adam untuk bekerjasama dengannya. Awalnya Adam tak setuju karena tak suka kalau orang lain tahu tentang kehidupan cinta mereka. Namun Chloe menjelaskan ke Adam kalau mereka hanya perlu berperilaku sewajar mungkin. Sejak saat itulah, Adam dan Chloe sering menghabiskan waktu untuk pacaran sambil menyiarkannya ke alien. Kencan pertama mereka pun berjalan dengan baik. Semakin banyak alien yang menonton, maka semakin banyak pula alien yang coli. Maka banyak juga uang yang mereka kumpulkan. Maksudnya seperti ini guys. Awalnya mereka tak memiliki banyak penonton, tapi seiring berkembangnya hubungan mereka, jumlah penonton mereka ikut meningkat. Karena hasil dari kerjasamanya itu, mereka pun bisa menikmati makanan enak, begitu pula dengan orang tua mereka. The bond Helps our between numbers when parents she and the young. explains things. Haven't had real meat in so long. For homecoming dress pick. Keesokan harinya, Mars mencoba mempelajari bahasa asing melalui suara yang tak bisa dibuat oleh manusia. Pada saat itu, Beth tiba dan menjadi kalau Hunter dan Mars sedang menggunakan komputernya tanpa izin. Mars pun yang merasa bersalah meminta maaf. Namun perdebatan itu terus berlanjut sampai anak-anak tiba di rumah. Karena hal itu, Beth pun marah-marah dan memutuskan untuk menetapkan beberapa aturan di rumah. Kini, mereka menikmati makan malam secara terpisah. Hal itu membuat Hunter terus mengeluh dan mengatakan kalau keluarga Adam berasal dari keluarga kaya yang seharusnya bisa lebih membantu mereka. Bangke, udah ditolong malah. And I think it's the worst part of this whole thing. Leave it alone, Chloe. Seiring berjalannya hari, Adam menjadi semakin tak nyaman karena setiap pacaran dengan Chloe, mereka selalu terganggu dengan suara yang berasal dari perangkatnya. Dan saat acara prom sekolah, Chloe mulai memaki pasangan lain karena mereka muncul di kameranya karena itu bisa mengganggu siarannya. Adam yang sudah muak pun membentak dan melepaskan perangkatnya, tapi Chloe berhasil menenangkannya. Di hari berikutnya saat di sekolah, Chloe dan Adam menerima surat dari alien. Mereka lalu meminta temannya untuk menerjemahkannya dan sangat terkejut saat tahu kalau mereka dituntut oleh perusahaan penyiaran. Untuk membahas topik ini, keduanya pun harus mengunjungi salah satu kota terapung dengan menaiki skybus. Mereka kemudian lanjut mengendarai mobil golf yang ternyata dikendari oleh manusia. Ternyata ini merupakan pekerjaan sukses yang dijanjikan oleh alien. Dulunya pria itu adalah dokter, tapi sekarang ia malah dipekerjakan sebagai sopir. Rupa-rupanya, para alien ini suka memilih-milih orang terpelajar untuk melayani mereka. Menurut Adam, ini cukup menyedihkan. Namun sang sopir mengatakan kalau ia menghasilkan lebih banyak uang di sini dibandingkan dengan gaji sebagai dokter. It's cool. Wait, Oh, he? It answers to Shirley. Fashionable to have a powerful human as a driver. Keduanya akhirnya sampai di sebuah lubang tanah yang menjadi kantor si alien. Makhluk asing itu lalu berinteraksi dengan menggosokkan tentakelnya dan komputer untuk menerjemahkannya. Alien itu menuduh kalau Adam dan Chloe menipu penonton karena berdasarkan penelitian keduanya sudah tak saling suka lagi. Perusahaan penyiaran pun menuntut mereka dengan jumlah uang sangat banyak dan diperkirakan akan membutuhkan waktu 6 generasi untuk mengumpulkannya. Namun, karena Chloe sangat ingin memiliki tempat tinggal, ia pun menawarkan solusi alternatif, yaitu dengan memulai siaran dengan partner lain. Oh, begitulah bunyi hati Adam setelah mendengar ucapan dari Chloe. Cast.
was quite enjoyable. Well, what can we do about it? I'm sure that's true. Saat di dalam perjalanan pulang, Adam pun minta penjelasan dan Chloe mengatakan kalau tempat tinggal itu lebih penting daripada cinta. Wah. I'm just like any other person. Were we ever really friends? I was right about that. I know you feel it too. Be it prosecution. Sesampainya di rumah, Beth memeriksa kontraknya dan memang kesalahan Adam serta Chloe. Jadi tak ada yang bisa mereka lakukan, apalagi pengacara asing terlalu kuat. Saat makan malam, Natalie mulai pesimis dengan masa depan mereka. Hal itu membuat Beth menjadi khawatir dan memilih untuk pergi ke kantor alien juga. Sambil menunggu, Beth lalu bertemu dengan anak bos alien yang mengajaknya salaman. Kemudian, saat Beth bertemu dengan si alien, ia menjelaskan kalau ada berbagai bentuk cinta. Dan cinta yang paling kuat sebenarnya adalah cinta yang dimiliki oleh seorang ibu untuk anaknya. Apalagi si bos alien ini juga punya anak, jadi ia harus mengerti perasaannya meskipun sedikit. Alhasil, keduanya pun membuat tawaran baru. That is my latest office. Another process. Sesampainya di rumah, Adam dan Natalie terkejut melihat Beth pulang membawa anaknya bos alien. Loh, kok bisa? Ternyata si Beth ini dan bos alien akan menikah. Jadi Beth bisa mendapatkan uang dari nafkah si bos alien ini. I'm not happy about it either. Okay. How did he even want that? Be immersed in the human culture. Pernikahan yang damai pun terjadi. Meskipun Adam masih tak menyangka punya bapak tiri alien dan ditambah lagi Chloe sudah punya cowok lain. Karena bos alien ini tak punya nama, jadi Adam dan Natalie hanya memanggilnya dengan sebutan Dad atau ayah. Di suatu hari setelah Adam sampai di rumah, ayah alien itu memanggilnya dan meminta pelukan dari Adam. Namun Adam menolaknya dengan kasar sehingga membuat Beth kesal dan mulai memarahinya. Tapi Adam masa bodoh lalu memilih pergi ke ruang bawah tanah untuk menonton TV bersama Mars dan Hunter. Sebuah berita kemudian menunjukkan dua orang yang berdebat tentang dampak FUF terhadap perekonomian. Hunter, Mars, dan Adam lalu mengungkapkan pendapatannya masing-masing. Namun, Hunter malah melontarkan komentar yang kurang enak ke Adam, sehingga memicu perdebatan antara mereka. That's awful rich coming from you. Starts being domination. Rich boy. I'm sorry about him. Lalu, di tengah malam, Adam mendengar beberapa suara dan mencoba turun untuk mencari tahu apa yang terjadi. Dan ternyata, itu adalah ayah kandungnya yaitu Campbell yang menyelinap ke dalam rumah. Awalnya mereka agak canggung, tapi tak lama kemudian Adam menjadi senang karena bertemu kembali dengan sang ayah. Campbell kemudian menjelaskan tentang apa yang terjadi pada dirinya. Ia mengatakan kalau ia sudah menyiapkan sesuatu untuk keluarganya. Itu sebabnya ia tak pernah memberi kabar ke mereka. Campbell juga sempat menanyakan tentang Beth, namun Adam tak sanggup menjelaskannya dan malah lari ke kamar mandi untuk menjernihkan pikirannya atau Sedangkan Campbell menggunakan kesempatan itu untuk melihat Beth di kamarnya yang sedang bersama alien. Melihat hal itu, Campbell pun memilih untuk pergi lagi. Beberapa waktu kemudian, Adam dan Natalie dan murid yang lain pergi ke sekolah hanya untuk mengetahui kalau sekolahnya ditutup. Karena alien sudah memutuskan untuk memberikan pendidikan langsung melalui perangkat murid-murid masing-masing. On all of your nodes, so you can all go home now. Di tengah jalan, Adam kemudian melihat beberapa gedung yang juga ditutup. Ia lalu memutuskan untuk menggunakan area dinding yang cukup luas untuk ia gunakan sebagai kanvas. Sementara di sisi lain, Beth yang sedang menghabiskan waktunya menonton TV bersama si alien. Bersama dengan itu, Beth mendapatkan paket berupa wig berwarna blonde yang dipesan oleh si alien. Seolah-olah si alien ini ingin Beth menjadi cosplay. Tak lama kemudian, Beth mendapatkan telepon untuk interview kerja di sebuah kantor yang sebelumnya ia lamar. Lalu, saat Beth izin untuk pergi interview, si alien itu terus mencoba menghentikan Beth agar tidak pergi.
Si alien juga menjelaskan kalau ia ingin Beth tetap tinggal dan mengurus rumah saja. Beth pun membentaknya dan tetap pergi untuk interview. Honey, please move. Wife. Stay! The rest of my life before. Selang tak lama, Mars melihat si alien sedang kesulitan memencet remote TV dan berniat membantunya. Lalu, sore harinya, Beth serta anak-anaknya pulang ke rumah dan bersiap untuk merayakan pesta kecil-kecilan karena Beth mendapatkan pekerjaan itu. Namun, mereka terkejut setelah melihat Mars sudah memakai wig blonde sambil menyiapkan makan malam. Mars menjelaskan kalau ia sudah mengambil alih kesepakatan Beth dengan alien, dan sekarang Mars serta keluarganya lah yang akan mengurusi alien dan mendapatkan nafkah dari si bos alien. Beberapa hari berlalu, Adam terlihat terus mengerjakan muralnya, tak peduli panas atau hujan. Kadang, Natalie juga membantunya menyelesaikan mural tersebut. Sedangkan Chloe terus mengawasinya dari jauh karena sebenarnya ia juga sangat frustasi dengan ayahnya yang sekarang. Ketika Adam akhirnya menyelesaikan muralnya, ia tersandung dan melihat alien yang sudah ada di sampingnya. Rupanya, alien ini pergi menjelajahi dunia dan menyadari kalau kehidupan di bumi tak seperti yang ditampilkan di drama-drama TV. Alien itu juga memperhatikan mural tersebut yang menggambarkan masa-masa buruk manusia saat berhadapan dengan makhluk asing. I see on the screen box. It takes too long to explain. Let's go home, ya. Keesokan harinya, Adam dipanggil ke sekolah dan menemukan banyak orang sudah berkumpul di sana. Ternyata, alien tersebut membawa ayahnya dan seorang manusia ahli seni untuk melihat mural tersebut. Para alien pun terkesan dan menawarinya sejumlah uang besar serta kesempatan menjadi pelukis di salah satu kota terapung dengan gaji besar. Tentunya, Adam pun mulai memikirkan kesempatan bagus ini. Explanation for your human art. To distribute it across hours to see an artist of your skill. Right. Of course. Saat sampai di rumah, Adam dan Beth membahas tawaran dari si alien dan berpikir untuk mengambil kesempatan tersebut. Namun, Natalie tak senang melihat Adam pergi meninggalkan mereka. Adam pun menjelaskan kalau ia pergi hanya beberapa bulan saja. Really happy for you. It's only a few months, though. Saat tiba waktunya untuk berangkat, Adam dijemput menggunakan pesawat luar angkasa kecil. Ia lalu dibawa keluar angkasa dan sampai di sebuah pesawat ruang angkasa yang sangat besar. Adam lalu lanjut dibawa melewati terowongan gelap sampai akhirnya ia keluar di sebuah auditorium besar yang dipenuhi oleh alien. Yang membuatnya kaget, mural yang ia gambar ternyata diambil langsung beserta tembok-temboknya dan dimodifikasi lagi seolah-olah terlihat kalau manusia senang dengan kedatangan alien. Adam kemudian diminta naik ke panggung untuk mengungkapkan kebaikan-kebaikan para alien terhadap manusia. Dari sinilah Adam akhirnya paham kenapa ayah kandungnya menolak bekerjasama dengan alien. Alhasil, Adam pun membatalkan kontraknya dan memilih kembali ke bumi. I can't do this. What happened? Saat di rumah, Beth dan Natalie tak menyalahkan Adam karena tak mengambil tawaran dari alien. Keesokan harinya, Adam kembali ke gedung sekolah dan menyadari kerusakan parah yang dilakukan oleh para alien terhadap tembok sekolahnya. Jadi, ia pun memutuskan untuk memulai menggambar mural baru yang sesuai dengan keyakinannya. Di waktu yang sama, Chloe mendekatinya dan keduanya saling maaf-maafan. Adam pun mengajak Chloe untuk membantunya melukis, yang artinya mereka kini mulai memperbaiki hubungan mereka yang dulu pernah pudar. Film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film Landscape with Invisible Hand. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan, dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.